illa hamiman wa ghassaqo jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Cocok sudah. Cocok tuh balasannya seperti itu. Orang-orang yang durjana, durhaka, ingkar, ya, tidak mau dia diajak selamat, nggak mau tuh. Ya udah nggak apa-apa kata Allah. Imma syakiran wa imma kafura. Mau syukur boleh, mau ingkar boleh. Mau iman boleh, ya. Mau masuk surga boleh, mau masuk neraka juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqatan. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh Masjid Al-Mu'min Kelapa Gading yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat An-Naba. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas ayat-ayat yang sebelumnya, di mana ayat ini turun di Mekah, termasuk surat Makkiyah. Kenapa di awal-awal Islam, ya, mereka ini merasa heran dengan memproklamirkannya Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Mereka heran, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini tentang perselisihan di antara mereka. Seperti di ayat pertama, amma yatasaalun, tentang apa mereka berbeda-beda, berselisih, ya, dalam perbincangan. Di Mekah itu ada balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Jadi setiap saat atau waktu-waktu tertentu, bahkan tidak pernah sepi itu. Kalau di kita kayak model kantor RW lah, tempat nongkrong, ya, tokoh-tokoh Quraisy membicarakan hal-hal yang penting biasanya. Nah, ini dianggap penting nih. Kerasulan Nabi Muhammad SAW jadi perbincangan. Demikian juga tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Sebagian bagaimana mungkin, ya, Muhammad itu jadi Rasul. Kata yang lain, buktinya dia Al-Amin. Al-Amin. Dari sekian kawan-kawan kita kan tidak ada yang seperti Muhammad ini. Kejujurannya diakui.
disadari atau tidak bahwa Muhammad itu Al-Amin, orang yang jujur, tak pernah bohongnya. Terus yang perbincangkan masalah wahyu, bagaimana nih Al-Quran? Kalau dibilang Muhammad itu penyair, pensyair, itu apa yang keluar dari lisannya tidak seperti yang diutarakan atau dilantunkan oleh para ahli syair. Walaupun hebat, ada seorang ahli syair yang sangat terkenal, ya. Jangankan syair buatan manusia, syair jin dia paham tuh. Namanya Walid bin Al-Mughirah. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana Walid bin Al-Mughirah ketika mereka itu didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy agar supaya bisa menyaingi apa yang dilantunkan oleh Muhammad SAW. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa, kata dia, ini bukan syair. Tidak mungkin saya bisa menimpali, ya, atau menyaingi Muhammad SAW. Jamaah sekalian saya muliakan, yang mereka perselisihkan ada tiga. Satu, yang mereka perbincangkan satu mengenai masalah kerasulan Nabi Muhammad. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga hidup sesudah mati, hari berbangkit. Allah Subhanahu wa taala di sini menyangkal pendapat mereka. Mereka memperbincangkan, ya, saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, yaitu allazi hum fi mukhtalifun, yang dimana berita-berita atau yang mereka perbincangkan ini, ya, bukan berita biasa itu. Allah Subhanahu wa taala menyangkal, kalla, seharusnya mereka jangan begitu. Kalla itu adalah tanda tanya atau kalimat yang melarang karena ada bahaya. Stop gitu. Kalau dilanggar maka bahaya. Sudah stop, jangan begitu. Saya alamun, mereka nanti akan mengetahui apa? Akan mengetahui akibatnya. Kalau hal ini tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Kalla saya alamun. Kemudian sekali lagi summa kalla. Jangan begitu. Bahaya kalian. Ya. Kelak mereka akan mengetahui apa akibat dari apa yang mereka perselisihkan. Kebenaran sudah di depan mata, kemudian masih meragukan, begitu ya. Tapi kalau memang dia mengingkari, itu gentleman namanya. Gentleman, gentle. Percaya nggak dengan yang dikatakan Muhammad? Percaya. Kalau tidak percaya, akibatnya kamu akan celaka dan masuk neraka. Nggak apa-apa. Tuh. Contoh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu bukan tidak percaya, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa keponakannya ini utusan Allah kan 100%. Kok sampai menolak? Kan kalau menolak akibatnya patah, bahaya. Dijelaskan oleh Nabi, paman kalau tidak mengucap 2 kalimat syahadat, cuman percaya dalam hati doang gitu, nanti paman masuk neraka. Neraka itu jangan main-main. Enggak apa-apalah, itu urusan saya. Coba. Jadi Pak, manusia ini sudah saya jelaskan kemarin
ada orang umur 75 tahun atau 80 tahun misalnya kan, dipotong masa balik lah ya. Masa balik taruhlah misalnya 15 tahun. 65 tahun dia salah. Ya, pelanggaran, berbuat dosa. Kemudian masuk neraka selamanya. Masuk neraka selamanya. Mana keadilan Allah? Secara logika itu. Ternyata Allah itu Maha Adil. Orang ini walaupun dia sudah dicelupin ke neraka, diangkat, dikeluarkan, dikembalikan ke dunia, kumat lagi itu. Kumat lagi. Coba ada nggak orang yang masuk penjara keluar terus dia berbuat jahat lagi? Nyolong motor, ketangkap, dibawa, disidang, divonis, masuk penjara, keluar, masa tahanannya habis, keluar, nyolong mobil. Mana kapok? Maksudnya itu diadakannya penjara itu biar kapok. Ini ternyata nggak kapok, malah terus saja. Apalagi para koruptor, nggak ada sanksi apa-apa, ya kan? Ya udah aman-aman saja. Kan gitu. Kalaupun dikasih sanksi, tetap dia akan berbuat lagi. Nah inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas orang-orang kafir itu dia kekal. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan pertebaran ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengenai mereka ini. Sampai Allah menggambarkan Bani Israel itu adalah kepala batu, ya, hatinya lebih keras dari batu. Batu masih bisa pecah, masih bisa bolong dengan tetesan air. Tapi hati Bani Israel Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, mereka lebih keras daripada batu. Ya. Wajar. Allah Subhanahu Wa Taala mengajak berpikir, ya. Sebab semua manusia dilahirkan dalam kondisi dan kemampuan yang sama. Allah lengkapi, ya, dengan sarana yang ada di badan kita, di tubuh kita, misalnya berupa hati, akal, pikiran, penglihatan, pendengaran, lengkap tuh. Dia aja berpikir kalau kalian ini memperbincangkan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, lihat bagaimana kuasa Allah. Alam najalil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, bumi bulat. Tapi di sini mihada, hamparan. Pada hakikatnya sebagian orang berpendapat bumi bulat. Tapi Al-Quran mengatakan dia terhampar. Mana yang benar, wallahu a'lam. Nanti suatu saat walaupun orang-orang ya ahli ilmu mengatakan bahwa bumi bulat, suatu saat Allah akan mendatarkan. Wal jibala autada, diajak berpikir tentang gunung-gunung sebagai pasak. Bagaimana Allah menancapkan gunung sehingga bumi stabil. Jadi lebih banyak ke bawah nancapnya itu. Jadi 2/3-nya nancap ke bumi, yang 1/3-nya itu muncul ke permukaan. Itulah gunung. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu sebagai subat, istirahat. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malammu sebagai selimut. Malam diibaratkan sebagai selimut.
Sesuatu yang tadinya nampak kemudian gelap digambarkan begitu indahnya. Gaya bahasa yang ditampilkan oleh Al-Quran. Kalau orang selimut ditutupin gitu, tahu nggak? Enggak. Tadinya tahu, kalau itu diselimuti, nah, jadi malam diibaratkan selimut. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu ma'asya. Ma'asya itu tempat mencari penghidupan. Ya. Makanya ada istilah ma'isyah, ma'isyah ya. Itu istilah bahasa Arab yang artinya penghidupan. Wa banaina fauqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu sab'an shidada, 7 bangunan yang kokoh. Apa itu? Langit. Wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami menjadikan siraj. Siraj itu pelita. Tapi yang dimaksud adalah matahari. Wahaja yang terang benderang. Luar biasa manfaatnya matahari. Dan Allah telah menetapkan matahari itu pada orbit atau tempat yang pas. Kalau misalnya didekatkan sedikit kebakar. Bumi ini kebakar. Tidak ada penghidupan. Dijauhkan sedikit akan beku bumi ini. Subhanallah. Dan nggak capek-capek gitu. Padahal luar biasa itu. Nggak pernah rusak. Kalau di pabrik kan mesin itu harus dirawat, dikontrol, dilihat. Wah, ini BBM-nya habis. Wah, ini sudah harus diganti. Matahari tidak pernah. Tapi suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat yang ke-17 ini nanti kita akan jelaskan. Ini hanya mengulang sedikit. Wanzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami menurunkan dari atas air yang banyak tercurah. Maksudnya hujan. Linukhrija bihi, untuk apa Allah menurunkan hujan? Luar biasa manfaatnya. Segala sesuatu kami ciptakan, segala sesuatu yang hidup kami ciptakan dari air. Begitu kata. Setelah diteliti benar. Allah menciptakan makhluk ini ternyata bahan bakunya itu tidak terlepas dari air. Untuk apa hujan diturunkan? Linukhrija bi habban wa nabata, supaya kami menumbuhkan atau mengeluarkan habban, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Habban, biji-bijian. Kita lihat ya, dari biji numbuh, kemudian dia akan berbuah lagi. Demikian juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang hijau, rindang ya, jangan rendang, rindang. Wa jannatin alfafa. Selesai kajian kita kemarin, masuk kepada ayat 17, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan. Al-fasli itu banyak artinya. Di antaranya waktu kita sekolah itu, ente kelas berapa? Itu basarnya al-fasli. Ya. Nah, itu fi ayat fasli. Misalnya kelas berapa? Al-faslu. Diartikan juga dia kan kelas berarti ada sekat, pemisah. Nah, di sini Allah menggunakan al-fas, sesungguhnya hari keputusan. Itu kana miqata, telah ditentukan atau ditetapkan waktunya. Apa saja yang dimaksud hari keputusan? Yang jelas hari kiamat. Disinilah Allah menggunakan kalimat al-fasl. Padahal istilah kiamat itu yang paling populer ya kiamat. Kiamat itu apa? Qoma yaqumu qiyaman. Kiamat itu artinya berdiri. Jadi di hari kiamat nanti manusia tidak ada yang duduk.
Tidak yang duduk, nggak ada tempat duduk. Kalau duduk, misalnya kan duduk di lantai emang nggak boleh keinjak sama orang. Orang besar-besar nanti dibangkitkan itu. Orang dibangkitkan besar-besar nanti sampai puluhan meter. Kalau dia duduk habis keinjak. Rasulullah SAW bersabda, tidak bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya beberapa hal. Sampai dia ditanya beberapa perkara. Di antaranya mengenai umur, jatah umur yang diberikan Allah digunakan untuk apa? Barang kita ilmu ditanya. Kemudian kita akan ditanya juga mengenai panca indera yang Allah titipkan kepada kita. Lalu harta, ya. Kalau harta pertanyaan dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta engkau dapat dari mana? Dari jalan yang halal atau dari jalan yang tidak jelas? Ditanya tuh depan belakang. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, sampai Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak ada secuil pun kekayaannya atau hartanya itu dari hasil korupsi, manipulasi, tidak ada. Ya, menzalimi orang, tidak ada. Semua hartanya halal, tapi dihisab. Dan yang lama dihisab dibanding para rasul, para nabi yang lain. Memang para nabi dihisab. Jangan tidak dihisab, semua para nabi itu akan ditanya, ya, menjadi saksi atas kaumnya. Nabi Muhammad juga akan saksi atas umatnya. Cuma Nabi kan tidak tahu sepeninggal beliau umatnya itu kayak apa itu. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimaju. Kalau sudah waktunya kehancuran alam ini, maka pasti terjadi. Diawali dengan yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana nanti akan ditiup sangkakala. Malaikat yang ditugaskan Allah namanya Israfil. Sekarang sudah ditempelkan moncong, apa namanya itu, ujung trompet itu udah ditempelkan Pak ke mulutnya. Dulunya enggak, jauh. Sejak Nabi Muhammad diutus, Israfil mulai mendekatkan ujung ini trompetnya itu. Sewaktu-waktu melihat ke aras, sewaktu-waktu melihat ke atas. Nunggu apa itu? Instruksi. Kalau ada perintah, Israfil tiup sangkakala. Habis gitu. Nah, Nabi Muhammad sampai ketakutan, ya, datang kepada salah seorang istrinya, kata Nabi, bahaya apa? Israfil sudah nempelin trompetnya atau sangkakalanya, berarti sudah dekat dong kiamat ini. Justru itu aku sangat takut, kata Nabi. Jamaah sekalian, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Ini tiupan trompet atau sangkakala Israfil yang kedua. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua kali tiupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-sur wa sa'iqa man fis samawati wal ardh. Tsumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Faidza nufikha fis-sur, maka ketika sangkakala malaikat Israfil ini ditiup, wa sa'iqa man fis samawati wal ardh. Sa'iqa itu ada yang mengartikan terkapar, pingsan, kaget. Tapi ada yang menafsirkan dengan arti mati. Tidak ada yang tersisa, mati semuanya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu man 'alaiha fan, semuanya panas.
hancur, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya zat Tuhanmu yang maha perkasa, ya, yang kekal dan maha kuat. Dzul jalali wal ikram, yang maha perkasa lagi maha mulia. Ini tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia, ya, dari alam barzah atau alam kubur. Dari mana dimulainya? Dari tulang ekor yang saya jelaskan kemarin, ajlud danab. Setiap kita punya tulang ekor, dan tulang ini Allah ciptakan dia akan bertahan dengan suhu panas, juara, dipukul sekalipun dia tidak akan habis, tidak akan hilang, ya, tidak akan hancur. Itu ajlud danab, dan inilah cikal bakal nanti dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang dan Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Banyak orang nggak percaya. Oh, masa iya? Nanti kalau nggak percaya dengan kebangkitan, tadi aja baru bangun tidur. Tadi kemana itu? Waktu tidur itu berasa nggak? Nggak. Terus sekarang bisa bangun. Kalau Allah matikan, nah mati ini saudara tidur. Tapi jangan dianggap tidur, karena nanti akan bangun juga di alam barzah. Akan dibangunkan, ya, ada kehidupan di alam barzah itu. Nah, ini tiupan yang kedua. Mereka nanti setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya, dari pertama kedua itu sudah saya jelaskan. Abu Hurairah yang mendengar penjelasan itu ditanya, Abu Hurairah, kamu kan dengar berita dari Nabi, berapa durasi waktu peniupan pertama sampai kedua itu? Saya nggak tahu. 40 apa? Ya, 40 lah, 40 hari. Pak Aba itu, jawabannya Pak Aba itu, aku enggan menjelaskannya, alias tidak tahu. Apa 40 bulan? Bukan, 40 tahun, enggak juga. Berapa hari? Ya, saya dengarnya 40 aja. Nah, itu tiupan pertama. Dengan tiupan yang kedua, itu durasi waktunya 40 saja. Nanti manusia setelah bangkit akan berkumpul. Di mana? Bumi sudah dihancurkan, langit dihancurkan, ya, diganti dengan langit baru, bumi baru. Bumi yang baru inilah yang disebut pada mahsyar. Nanti manusia berkumpul di satu area yang sangat luas, namanya padang mahsyar. Berkumpul para nabi, para rasul, orang sedikit, solihin, ya, orang muslim, mukmin, ya, orang-orang jahat dikumpulkan ke padang mahsyar. Tapi kemudian nanti akan dikelompok-kelompokkan. Itu aku aja dikelompok-kelompokkan. Oh, ini rombongan, ya, kumpulan peminum khamr. Dipisah tuh. Wah, ini pembunuh ini. Ini kumpulan para pembunuh. Kelompokan itu akan dipimpin oleh si Qabil nanti, anak Nabi Adam. Ya, nggak tahu kalau koruptor dipimpin siapa gitu ya. Ada, ya, pimpinannya dan rombongan atau kelompok-kelompok. Ya, kan kemarin saya jelaskan ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan di padang mahsyar itu. 7 golongan yang akan mendapat naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Allah di padang mahsyar. Baik, kita lanjut. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan supaya manusia mau berpikir bagaimana langit, ya,
Wa futihatis sama upakanat abwaba. Nanti langit itu akan dihancurkan ya, dengan cara pelan-pelan. Dibukalah langit maka terdapat beberapa pintu. Retak ternyata langit punya pintu-pintu. Karena tidak bisa dijajaki oleh manusia jauhnya langit ini sehingga tidak nampak ya mana pintu-pintunya mana ada. Ini Allah menjelaskan. Wa futihatis sama ufakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba, dan Allah akan menjalankan gunung-gunung. Jadi terjadinya hari kiamat nanti gunung-gunung itu berjalan. Fakanat saroba, maka dia seperti fata morgana. Dibenturkan sekali benturan, hancur gunung, kemudian kayak semacam partikel-partikel yang sangat kecil. Bayangin tuh gunung-gunung itu jadi abu ya. Fakanat saroba, dilihat oleh manusia, kemana ini gunung-gunung, udah seperti fata morgana aja. Ya, kehancurannya gunung-gunung itu. Selesai Allah mengajak berpikir manusia, kemudian menjelaskan tentang apa saja ya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti untuk orang-orang yang jahat ya, kafir, musyrik, munafik ya, orang murtad ya, orang zalim. Istilah-istilah itu sama saja. Intinya mereka akan ditempatkan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada. Dia ada tempat mengintai. Ya, tempat mengintai. Jadi penjara di akhirat itu namanya neraka, dan yang paling populer adalah jahanam. Pada suatu hari Nabi berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba ada benda jatuh, sampai menggetar. Kata Nabi, tahu nggak tadi benda yang jatuh? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itu benda yang dijatuhkan dari permukaan jahanam, itu baru nyampe ke dasarnya tadi selama 70 tahun. Jadi orang yang masuk jahanam itu tidak bisa lari, tidak bisa melarikan diri. Ya, sudah begitu hebatnya, begitu dahsyatnya, ketat penjagaannya lagi. Kalau penjara dunia kan banyak orang lolos tuh. Penjara Salemba, Cipinang, Nusa Kambangan, orang masih nekat tuh. Jangan coba-coba penjara di akhirat. Nanti jahanam begitu curamnya, sebenarnya orang dicamplung itu. Enggak ada yang bisa menyelamatkan diri atau melarikan diri. Inna jahannama kanat mirsada. Ya, neraka jahanam itu ya dikatakan di sini sebagai tempat mengintai. Tempat mengintai apa? Ini orang-orang yang kandidat yang akan menjadi penghuninya itu sudah siap ya. Jahanam itu senantiasa mengintai dan tidak ada yang lolos ya bagi orang-orang yang memang sudah harus dimasukkan ke situ. Untuk siapa? Allah jelaskan litogi nama aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang togo. Sama ma'aba litogina, untuk orang-orang yang togo. Apa togo? Togo itu perbuatan yang melampaui batas. Kalau kita salah wajar, tidak ada manusia yang tidak salah. Tapi ada yang kelewatan salahnya, pelanggarannya, inilah disebut togo. Misalnya dalam Al-Quran itu yang diberi gelar togo atau yang dijuluki togo oleh Allah, Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu togo. Musa,
datang, pergi hadapi Fir'aun. Dia sudah melampaui batas. Apa perilaku atau perbuatan yang dilakukan Fir'aun? Setiap anak perempuan dibiarkan hidup, setiap bayi laki-laki disembelih, melampaui batas. Terus memproklamirkan diri jadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Sudah melampaui batas. Jadi ada penguasa-penguasa yang walaupun dia, kalau Fir'aun keluar kata-katanya ana rabbukumul a'la, tapi hari ini para penguasa di muka bumi tidak mengatakan itu, tapi sikap perilakunya, kezaliman yang dia lakukan sama. Jadi ada yang diucapkan, ada yang tidak diucapkan, tapi pada kenyataannya sama gitu. Tidak berpihak kepada rakyat, menindas rakyat, ya, dan lain sebagainya. Itu sama. Cuma dua yang diabadikan oleh Allah. Pertama Namrud, raja yang dihadapi oleh Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Orang yang akan masuk ke neraka Jahanam, neraka itu banyak, tapi ternyata Jahanam ini yang paling hebat, yang paling dahsyat. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Ahqaba itu bentuk jamak dari hukban. Bahasa Arab, hukban itu artinya abad. Jadi ahqaba berabad-abad. Tinggal di neraka itu berabad-abad. Kalau kita hitung satu abad 100 tahun. Satu abad 100 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu misalnya 365 hari, maaf ya, 1 tahun 365 hari lah kurang lebih ya. 1 harinya 1000 tahun. Tinggal ngaliin aja tuh. Coba. Itu mana ahqaba. Dan siksa di neraka di akhirat nanti itu bertingkat-tingkat atau diganti-ganti. Kemarin siksanya begini. Nanti setelah sekian tahun diganti lagi. Dan gantinya lebih berat. Bukan ringan. Tambah berat. Tambah berat, tambah berat. Intinya ada dua. Panas dan dingin. Jangan salah. Di neraka itu ada siksaan yang dingin. Cuman dinginnya sekian ribu 0 derajat. Ya sama aja. Sama aja. Tersiksa aja. Orang masuk ke pisar aja nggak kuat. Apalagi Allah lipat gandakan kedinginannya sama. Ya. Siksanya itu dengan api yang begitu panas. Apa kata Nabi? Narukum hadhil lati tuqiduna juz'un min sab'ina jazaan min harri jahannam. Api yang kamu pakai di dunia ini satu bagian kecil dari 70 kali panasnya api jahanam. Kaget sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, api dunia aja udah cukup tuh buat membakar dan menghanguskan apa yang ada. Ya, kata Nabi masih tersisa 69 lagi. Nanti disatukan tuh panasnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jamaah sekalian, kok kalau ada orang yang nggak takut dengan berita ini, ya, Allah nggak ngancam. Allah sudah ngasih tahu aja, awas. Kalau sudah kalian meninggal, al-qabru manzilun min manazilil akhirah. Kubur itu merupakan pintu gerbang atau awal dari masuknya perjalanan ke akhirat. Belum akhirat. Alam barzah itu, alam kubur itu alam barzah. Alam penantian sementara, transit. Nanti urusan panjangnya nanti setelah kiamat. Masih ribuan tahun. Padahal kita sejatah umur kita sebentar doang di dunia. Tapi banyak orang lengah. Banyak orang lalai. Heran juga ya. Jangan sekali yang saya muliakan. Bahaya kalau nggak ngaji itu bahaya. Ya, dan tidak ada alasan juga kalau orang tidak tahu gitu. Dia mencet HP aja udah keluar, baca HP, saya pengen ngaji. Gampang sekali. Tapi kalau sudah tertutup akal sehatnya dan sudah
dia apa namanya luar biasa sekat ya dari setan ini menutupi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala yang terbuka lebar ya. Itu nanti tidak ada alasan lagi tuh. Yang ada tinggal menyesal. Litogi nama abah la bisina fiha ahoma. Kita cepatkan la yazuquna fiha bardan wala syaroba. Jangan sekalian di neraka itu mereka yang masuk ke neraka itu la yazuquna fiha bardan. Tidak pernah merasakan sejuk. Enggak pernah ada rasa enak dingin gitu, sejuk badan. Wala syaroba dan tidak ada minuman. Padahal haus, luar biasa haus, mencekik kerongkongan. Tapi enggak ada minuman. Oh ada, ternyata ada. Illa hamiman wa ghassaqo. Kecuali hamiman, air yang sangat mendidih. Itu dia. Hamiman itu air yang sangat mendidih, bukan mendidih, sangat mendidih. Ya bayangin aja, 100 derajat Celcius saja kita mencelupkan tangan gitu di air mendidih nggak kuat. Ya ini kelipatannya berapa kali? Diminum coba. Begitu diminum langsung berantakan isi perutnya, potong-potong ususnya. Lihat surat Muhammad ayat 15 dalam Al-Quran itu. Surat Muhammad ayat 15 setelah Allah menjelaskan berbagai jenis sungai-sungai di surga, kemudian samakah dengan orang-orang yang mendapatkan makanan minuman di neraka? Begitu dia minum terpotong-potong ususnya, hancur lebur isi perutnya. Itu dijelaskan oleh Allah. Nah, ternyata dapat minuman. Begitu dia haus, dikasih minuman. Airnya yang sangat mendidih. Diminum berantakan isi perutnya. Wa ghassaqo, apa ghosak? Ghosak itu darah yang busuk. Darah busuk itu namanya nanah. Itu yang akan jadi minuman penduduk neraka. Illa hamiman wa ghassaqo. Jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Cocok loh dah. Cocok loh balasannya seperti itu. Orang-orang yang durjana, durhaka, ingkar, ya, tidak mau dia diajak selamat, nggak mau tuh. Ya udah nggak apa-apa kata Allah. Imma syakiron wa imma kafuro. Mau syukur boleh, mau ingkar boleh, mau iman boleh, ya. Mau masuk surga boleh, mau masuk neraka juga boleh. Gak apa-apa, bebas. Jadi di dunia kita ini dikasih apa? Pilihan. Suruh milih. Ini jalan ke surga. Tapi capek. Subuh harus bangun. Jalan ke surga itu Pak. Subuh harus bangun. Coba. Kita harus mengayomi keluarga, tanggung jawab. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Awas. Jaga pelihara, bukan hanya dirimu tapi keluarga. Keluarga itu siapa? Ya anak, ya istri, ya orang yang ada di dalam rumah, pembantu kita harus kita selamatkan dari neraka. Jadi jangan main-main. Neraka itu orang hari ini biasa aja, orang mati juga nggak kembali lagi tuh. Terus ya betah kan? Enak aja. Kalau orang mati kembali lagi ya urusannya nggak selesai-selesai. Jangan sekalian saya muliakan, jaza'un wifaqo. Apalagi penyebab daripada ini, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu kan la yarjuna, tidak berharap. Tidak berharap apa? Tidak berharap perhitungan. Hisab itu kan perhitungan. Intinya nggak percaya dengan akhirat. Ibadah itu ada timbangan, ada hisab, ada buku catatan, ada sirota. Ngedongeng itu. Ya nggak apa-apa. Ente nggak percaya nggak apa-apa. Tapi akibatnya nanti baru terbelalak. Setelah Allah cabut nyawanya, itu diperlihatkan Pak. Begitu dicabut nyawa itu, dalam keadaan sakaratul maut itu sudah diperlihatkan orang ini selamat atau celaka. Diperlihatkan dong tempatnya. Begitu masuk ke alam barzah, apakah orang ini baik atau tidak, akan diperlihatkan, ditampakkan itu. Akan ditampakkan. Calon surga, diperlihatkan surga itu. Subhanallah. Calon neraka, diperlihatkan neraka itu. Dia ketakutan. Di situ aja udah takut. Belum lagi dia melihat neraka tuh, tempat kamu nanti itu. Tunggu sampai hari kiamat.
Jamaah sekalian saya muliakan, ini sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Tinggal kita milih yang mana. Mau selamat apa tidak, mau ke surga atau ke neraka, ya terserah ente, kata Allah. Aku kan udah ngasih jalan, udah ngasih tahu. Dan jalan ke surga memang penuh onak dan duri, banyak hambatannya, tapi berusaha kita tempuh. Ya. Kalau ke neraka mah lancar-lancar aja. Ya kayak jalan tol gitu kan, jarang hambatan gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi pilihan ada di kita. Jamaah sekalian, ini saja kajian kita. Ya, udah waktu syuruk sudah mulai masuk. Mudah-mudahan sedikit banyak menggugah hati, pikiran kita, nurani kita bahwa kita sebentar saja di dunia ini. Nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas yang kita lakukan di permukaan bumi. Saya akhiri, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.